Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Maria Nurhayati STMM. Saya merupakan dosen program studi teknik sipil Fakultas Teknik Universitas Galuh, bidang ilmu manajemen. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DEI, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana delivery saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan tatap muka secara langsung di kelas dengan menggunakan LMS pada Universitas Galuh. Kemudian interaction merupakan model pendekatan interaksi yang diharapkan dapat mengetahui karakter keaktifan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang saya berikan, dan asesmen yaitu berupa pemberian tugas sebagai upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari hasil pembelajaran sehingga dapat mengetahui seberapa baik kinerja dari mahasiswa. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah CPMK 1 mampu menjelaskan konsep kewirausahaan, CPMK 2 mampu membuat ide bisnis, CPMK 3 mampu mengembangkan ide inovasi yang kreatif dan pengembangan bisnis, CPMK 4 mampu membuat perancangan usaha di bidang teknik sipil. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah kewirausahaan adalah: mata kuliah kewirausahaan ini memberikan kemampuan dasar kepada mahasiswa dalam bidang kewirausahaan dan penerapan dalam kehidupan praktis. Dalam mata kuliah ini dibahas mengenai konsep-konsep dasar kewirausahaan, membuat ide bisnis, merancang bisnis, manajemen risiko dan pengambilan keputusan, pemasaran dan penjualan, pengelolaan keuangan bisnis, kepemimpinan dan kerjasama tim, pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, pengembangan inovasi dan bisnis, pitching bisnis, implementasi dan evaluasi bisnis. Materi pembelajaran mata kuliah kewirausahaan adalah: 1. Konsep kewirausahaan, 2. Ide bisnis, 3. Merancang bisnis, 4. Manajemen risiko dan pengambilan keputusan, 5. Pemasaran dan penjualan, 6. Pengelolaan keuangan bisnis, 7. Kepemimpinan dan kerjasama tim, 8. Pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, 9. Pengembangan inovasi dan bisnis, 10. Pitching bisnis, 11. Implementasi dan evaluasi bisnis. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang akan saya lakukan dalam satu semester ini, di awal pertemuan saya melakukan perkenalan, membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Yang kedua, biasanya saya membuka diri diskusi apapun itu bentuknya terkait perkuliahan dalam bentuk diskusi. Dalam diskusi saya biasanya memotivasi mereka untuk belajar lebih fokus dan lebih giat dan lebih serius. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, di mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan termasuk modul perkuliahan agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Selanjutnya saya akan mencoba mengetahui pemahaman masing-masing mahasiswa terkait konsep perkuliahan kewirausahaan melalui asesmen dengan aplikasi Quizzes. Itulah gambaran pembelajaran perkuliahan kewirausahaan yang saya ampu selama 1 semester ke depan. Adapun rujukan pembelajaran sebagai bentuk strategi delivery proses penyampaian materi kemahasiswaan dengan menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook, diantaranya buku kewirausahaan karangan Suryana. Kemudian media online digunakan untuk mencari topik yang menarik untuk dijadikan bahan diskusi terkait perkuliahan. Selanjutnya saya membahas kontrak perkuliahan, yang mana ini adalah membuat interaksi langsung dengan mahasiswa dalam menjelaskan materi-materi pembelajaran. Selain itu berdiskusi langsung terkait keaktifan
kemampuan mahasiswa dalam menyikapi topik-topik perkuliahan di akhir perkuliahan. Kemudian menggunakan Learning Management System atau LMS Universitas Galuh yang bisa diakses secara langsung oleh mahasiswa sebagai wujud tindak lanjut setiap pertemuan, membuat bahan pembelajaran, video pembelajaran, forum diskusi, absensi, dan tugas mandiri atau kuis setiap pertemuan perkuliahan. Strategi kedua adalah dengan case metode kolaborasi learning dengan memberikan contoh kasus secara berkolaborasi terkait dengan kewirausahaan serta pemberian kuis yang dapat didiskusikan agar mahasiswa lebih semangat dan semakin termotivasi dalam mempelajari materi pembelajaran. Di awal pertemuan saya menjelaskan bobot penilaian dari mata kuliah ini, yaitu ujian akhir semester 30%, ujian tengah semester 30%, tugas 20%, kehadiran 10%, keaktifan mahasiswa 10%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan pada mata kuliah kewirausahaan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Kita masuk ke pertemuan kedua ya, minggu kedua. Kemarin kita udah tentang konsep kewirausahaan. Nah, untuk pertemuan ini kita sebelum mulai aktivitas kita absensi dulu. Silakan absensi dulu. Sudah? Sudah semua? Ya. Terima kasih. Untuk memulai perkuliahan kali ini kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Pak Aldi. Baik, saja ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Kita mulai masuk ke pertemuan sekarang ya. Untuk pertemuan ini kita review dulu pertemuan yang kemarin tentang konsep kewirausahaan. Masih ingat nggak wirausaha itu apa kemarin? Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang menjadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Oh, iya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar di pertemuan pertama yaitu tentang pengertian kewirausahaan. Nah, ini kewirausahaan adalah, boleh dibaca Aldi? Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Nah, ya, jadi kalau kemarin itu kita bikin konsep dari kewirausahaan itu untuk menentukan ide-ide kreatif ya supaya kita muncul menjadi produk itu berinovasi. Nah, ada karakteristik kewirausahaan apa aja yang Kiki boleh disebutkan? Iya. Memiliki visi dan tujuan jelas, berani mengambil risiko, kreatif dan inovatif, orientasi pada hasil, kepemimpinan yang kuat, etos kerja tinggi. Nah, itu adalah karakteristik kewirausahaan. Kemarin kita udah bahas ini beberapa waktu lalu. Karakteristik kewirausahaan itu ada visi dan tujuan yang jelas. Terus ada berani mengambil risiko. Kalau kewirausahaan itu harus berani mengambil risiko. Terus mempunyai ide-ide kreatif dan
untuk pengembangan wirausaha kalian. Terus fungsi dari kewirausahaan yaitu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, mendorong inovasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi fungsi dari ini wirausaha itu kita akan mendorong supaya di Indonesia ini lapangan pekerjaan menjadi banyak dan pengangguran akan semakin berkurang. Nah itu kemarin pertemuan yang pertama ini kemarin kita masuk ke pertemuan kedua ide bisnis. Nah sesi kuliah ini tujuan dari pembelajaran ini memahami keuntungan dari membuat ide dan memiliki banyak solusi, yaitu tujuan dari pembelajaran dan akhir dari pembelajaran mata kuliah kewirausahaan pada bab 2. Yang kedua, memahami proses brainstorming dan aturan dasar. Terus yang ketiga, hasilkan solusi dengan berlatih bertukar pikiran tentang pernyataan masalah tim Anda. Jadi di sini kita akan berdiskusi apa sih yang akan kita lakukan untuk membuat ide usaha kalian. Jadi dari sini kita tahu nanti ide-idenya apa yang akan kalian ungkapkan. Jadi nanti ungkapkan aja pas di kelompok, aktivitas kelompoknya nanti kalian ungkapkan aja mau seperti apa ide bisnis yang kalian lakukan. Selanjutnya konsep inti yang tersusun pelajaran ini ada brainstorming. Apa yang dimaksud brainstorming? Ada yang tahu? Saya Bu. Brainstorming saya Bu, itu adalah suatu teknik yang teknik kreativitas yang dilakukan untuk menghasilkan banyak ide dalam waktu yang singkat. Ya, bisa. Jadi bertukar pikiran dengan tim ya untuk melakukan kreativitas dengan singkat. Nah karena kita akan melakukannya untuk ide bisnis ini, maka kita akan bertukar pikiran di sini dalam aktivitas kelompok. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok untuk menentukan ide bisnis yang akan kalian lakukan. Jadi konsep inti dari pelajaran ini untuk ide bisnis itu pembuatan solusi, terus ideation, terus brainstorming. Nah ini yang tadi kalian itu buat brainstorming, itu menggabungkan kekuatan otak atau brain dengan energi atau brainstorm, sehingga ide-ide mengalir bebas untuk memicu kreativitas. Jadi nanti kita akan dipacu untuk berkreativitas apapun idenya. Misalnya kita mau seperti ini, kita tidak tahu bahwa ide tersebut akan bagus atau tidak gitu. Kita melakukan saja dulu idenya. Nah kalau di kewirausahaan kita harus punya dalam penanggulangan kasus atau di brainstorming itu permasalahannya itu inovasi produk. Jadi misalnya kita punya produk yang sudah ada, kita mau inovasi produk itu dengan inovatif yang terbarukan, dimunculkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Terus pengoptimalan biaya, jadi mengurangi pengeluaran dan meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas dan kinerja. Jadi di sini dioptimalkan biayanya seminimal mungkin, tapi kualitasnya masih tetap terjaga dengan bagus gitu ya, sesuai dengan fungsi dari produk tersebut. Terus pemasarannya, pembuatan promosi yang unik. Nah ini pemasaran ini kita harus benar-benar mengeluarkan idenya dengan bagus gitu. Jadi harus cari gimana sih untuk memasarkan produk tersebut, iklankan produk tersebut supaya si produk itu bisa dilihat sama orang itu lebih menarik. Jadi dengan melakukan promosi yang bagus, otomatis konsumen akan tertarik dengan produk yang kita akan buat. Terus mempekerjakan ya, ini strategi untuk merancang rekrutmen sumber daya manusia. Jadi kita cari sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian dan
masing-masing gitu, maksudnya di bidang itunya gitu. Misal di bidang manajemen sumber daya manusia dicarinya ya dia biasanya di personalia, terus di bagian keuangan carinya yang di bagian keuangan. Nah, harus sesuai dengan tupoksi yang akan kalian buat di perusahaan kalian. Untuk aktivitas di kelas ini adalah aktivitas tim ya yang akan dilakukan. Nah, ini aktivitas tim ini saya mempunyai studi kasus, satu studi kasus yang ada di Ciamis. Ini masalahnya tentang jalan, karena kalian ada di teknik sipil ya. Jadi permasalahan yang ada itu adalah jalan yang sering berlubang. Di Kabupaten Ciamis banyak jalan-jalan yang berlubang. Nah, ini masalahnya mengemudi menjadi sangat berbahaya dan tidak nyaman jika jalan di Kabupaten Ciamis banyak lubang yang tidak dijaga. Jadi kalian nanti pikirkan ide dari studi kasus ini ya. Jadi akar penyebabnya itu pendekatan manajerial yang kaku, situasi cuaca yang ekstrim, dan lalu lintas yang sangat padat. Karena memang di Ciamis penyebabnya itu ya karena memang cuacanya ekstrim, sering hujan, lalu lintas yang padat dan yang sangat padat. Karena banyak mobil-mobil besar yang lewat ke Ciamis, karena kalau Ciamis kan jalurnya jalur provinsi ya, jadi menghubungkan antara provinsi Jawa Barat sama provinsi Jawa Tengah gitu. Terus ini dampaknya kerusakan kendaraan, kecelakaan, kemacetan, dan cedera fisik ini. Nah, untuk tugas ini untuk tim kalian coba diskusikan sama timnya, dibagi yang kemarin ya satu kelompok 2 orang dibagi, berarti ini ada 8 orang, jadi nanti dibagi 2 orang aja ya. Terus kalian analisis ini idenya tadi itu seperti apa ya? Idenya seperti apa? Nah, boleh 5 menit aja untuk diskusi ya sama temennya. Iya. Langsung diskusi aja dulu. Udah mungkin ya, udah 5 menit. Kita bahas. Nah, untuk di 5 menit ini ya, kalian tadi berdiskusi sama kelompok kalian. Kita menuangkan ide dari masalah yang ada, yang tadi sudah dipaparkan di sini di soalnya, studi kasusnya. Nah, ini masalahnya itu dalam berlubang mekanis. Nah, dari kelompok 1 dicoba idenya apa? Saya mau satu. Mungkin untuk sosialisasi lagi Bu kepada warga di sana, kepada masyarakat, bahwasanya untuk membayar pajak itu sangat penting untuk fasilitas itu, perbaikan infrastruktur. Iya, idenya itu bagus. Nanti kita tulis dulu aja ya ide-idenya seperti itu. Nanti yang kelompok 1 ide seperti apa, kelompok 2? Mungkin inovasi teknologi dan materialnya Bu, jadi kayak jalan dari plastik dan ulang kayak gitu, jadi dari materialnya. Jadi materinya diperbaharui ya. Nah, bagus. Jadi tadi dari infrastrukturnya, dari pajak ya, buat dibayar dia tepat waktu bayaran pajaknya gitu ya. Nanti infrastruktur bagus. Nah, untuk ininya berarti untuk bahannya ya dari daur ulang plastik yang sudah tidak terpakai. Kelompok 3? Contohnya itu Bu, solusinya itu melakukan kolaborasi dengan akademisi Bu, dengan mahasiswa, contohnya itu dengan mahasiswa universitas Di itu. sini ya. Karena kan universitas itu kan Fakultas Teknik Sipil ya, kan ya. betul, karena ada teknik sipil juga ya Bu. Nah, itu tuh bisa diteliti Bu untuk material yang lebih murah itu bagaimana gitu. Iya, nanti kita berkolaborasi sama orang teknik sipil di sini, Ya, mahasiswa di sini untuk melakukan penelitian apa sih yang bahan yang
permasalahan seperti ini. Jadi nanti kalau kalian misalnya ada ide usahanya mau bikin marketplace di bidang teknik sipil atau mau bikin perencanaan di bidang teknik sipil, nanti kalian bisa mengeluarkan ide-idenya seperti itu. Jadi tahu masalahnya seperti apa, solusinya seperti apa, dan nanti ide-idenya akan keluar yang pokoknya yang gimana pun keluarkan dulu aja, biar kita tahu ide mana yang paling bagus untuk dilakukan, ya seperti itu. Nah sebelum mengakhiri perkuliahan ini, saya mau bikin dulu kuis ya, sesuai di sini. Kuisnya saya bikin di Quizizz, boleh dibuka Quizizz-nya. Nah ini kodenya ya, nggak ada yang nggak kelihatan. Kodenya 38 06 03. Bisa? Sudah bisa masuk belum? Semuanya sudah masuk? Sudah. Bisa nggak? Partisipasi. Bisa.
bisa menyimpulkan atau dari perkuliahan ini, yaitu brainstorming itu apa? Coba Aldi dibacakan. Salah satu cara yang digunakan dalam perusahaan untuk menciptakan ide-ide dengan mengumpulkan sekelompok orang dengan tujuan menghasilkan pikiran atau ide yang baru. Ya, jadi kalau ada brainstorming itu untuk mengumpulkan ide-ide yang baru dengan cepat ya. Nah, untuk wawasan grupnya kita memanfaatkan beragam pengalaman atau perspektif anggota kelompok. Terus untuk fokus pelanggannya dapat membantu Anda menyoroti kebutuhan aktual dan poin penting yang dialami oleh pelanggan. Jadi nanti fokusnya kepada pelanggan, apa sih yang dibutuhkan dari pelanggan tersebut. Nah, untuk perkuliahan hari ini mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video PDD UKTPT Smart Setdos pada bidang pengajaran yang saya laporkan. Semoga dapat memberikan gambaran terhadap pelaksanaan pengajaran yang telah saya lakukan pada satu unit kerja, yaitu program studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Garut. Akhir kata, saya Insinyur Maria